Oke. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini akan menjadi pertemuan selanjutnya bagi tunggu, ini audionya nggak masuk ya. Kita lihat audionya dulu. Oke, ini audionya yang di rumah mungkin bisa nangkap pakai webcamnya. Oke, kita nggak usah pakai ini berarti. Oke. Oke, kita mulai. Pelajaran terakhir mana? Al-warithatu minan nisa. Apa artinya? Ada yang bawa HP? Benar. Papan tulisnya bisa saya hapus? Bisa. Jadi di rumah lihat grupnya pakai apa? Pakai mama punya? Iya. Mama punya atau papa punya? Oke, di situ sebenarnya saudara saya kasih link untuk materi ini. Perlu diulangi di sini atau lihat rekaman aja? Kita besok waktunya boleh nggak? Jadi pelajarannya nanti tertinggal dengan yang IPAN. IPANnya stop dulu. Macam ada stop dulu? Berapa jalan? Apa? Oke, kita lanjutkan secara ringkas. Nanti saya harapkan di rumah masing-masing lihat videonya ya. Jadi nanti di rumah lihat videonya kembali. Oke, sekarang saya jelaskan secara lebih ringkas. Seolah-olah ini ringkasan. Kita mulai. Al-warithatu minan nisa asyara. Berapa itu? 10. Jadi yang menerima warisan dari kalangan wanita hanya 10 orang. Lebih sedikit berapa? Dibandingkan dengan yang laki-laki? Berapa perbedaannya? 5. Bagus. Yang laki-laki 15, yang perempuan 10. Kita mulai dari al-bintu kemarin. Apa itu artinya? Putrinya siapa? Mayit. Putrinya mayit. Bagus sekali. Jadi mayitnya laki-laki apa perempuan ini? Hah? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Iya benar, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau sebuka segini aja nampak atau enggak? Enggak. Bukalah semuanya. Mayit. Buka ini. Awas. Oke. Kita mulai sampai jam berapa kita? Sekarang jam 11. Oke, 45 menit ya. Kita sekat ringkas supaya materi selesai dan lanjut ke materi berikutnya. Mulai dari al-mayit. Mayit laki-laki atau perempuan? Mayit laki-laki ya. Kalau perempuan berarti mayitatun. Al-mayitatu. Oke, mayit. Oke, al-bint. Bint berarti dia punya anak. Bint. Kan gitu. Ya, walaupun dia juga punya ibn. Ibn dapat enggak? Dapat kan? Oke, nah bint juga dapat anak perempuan. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, anak perempuan di sini adalah anak perempuan yang emang ada anak perempuan nggak kandung? Contohnya? Anak angkat, anak tiri, anak susuan. Bagus. Oke, pintar ya. Kemudian nomor 2 bintul ibn. Yang mana? Oke. Sekarang dia punya anak.
dan Ibn. Ini dari gambar kemarin ya? Udah. Oh, anggur ada ini. Ini bin dan ini Ibn. Oke. Yang mana ini? Yang nomor 2? Yang nomor 1 adalah ini. Ya. Yang nomor 2 yang mana? Yang itu. Oke, nampak ya? Di rumah nampak nggak itu kira-kira? Nggak nampak. Salah. Hitam aja. Nggak seru lah. Minta tinta birunya di kantor ya. Mana? Nggak ada di kepalanya. Mana birunya? Jangan disembunyikan. Ya. Minta lah. Siapa ketua kelas? Di manakah ketua kelas? Gak nampak? Dua. Kan juga kan? Gak seru dong. Mana? Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi yang pertama adalah bin, yang kedua adalah bintul ibn, kan gitu ya. Dan kemudian kemarin itu diteruskan dengan keterangan apa? Wa in nazala abuha bimahdi dzukur. Nah, itu apa artinya? Iya, bagus. Jadi kalau ini punya lagi, ini punya lagi anak. Nah, oke, siapa-siapa yang dapat jadinya? Ini dapat apa enggak? Yang ini dapat apa enggak? Ini Ibn loh. Cucu laki-laki, oke bagus ya, karena dia dari anak perempuan, dia putus dia di sini. Jadi walaupun dia cucu laki-laki, tapi karena dia dari perempuan, dia nggak dapat dari kakek yang ini. Dia dapat dari kakek yang sono lagi nih. Jadi bapaknya siapa nih? Oke. Nah kalau yang ini dapat, ini dapat, ini dapat apa enggak? Dapat, bagus. Ini dapat apa enggak? Kenapa ini nggak dapat? Iya betul, dia putus di sini kalau perempuan. Dia dapat dari bapaknya, dan bapaknya siapa dicari sama dia. Oke, ini dapat apa enggak? Dapat. Oke, inilah dia yang disebut dengan wa inna zala abuha. Nah, jadi kalau dia ibn, maka dia sepanjang jalurnya masih ibn, dia masih dapat. Makanya nomor 2 juga. Oke, itu dia ya. Ini dapat enggak nih? Oke, bagus. Itu nomor 2. Kemudian kita lanjutkan al-um. Nomor 3 al-um. Al-um. Oke, kita taruh di sini dia punya dengan ab. Oke. Al-um ini ibu kandung ya. Keluar darinya berarti ibu. Contoh? Bapaknya kawin lagi. Oke. Misalnya bapaknya kawin lagi, dia punya ibu satu lagi. Ibunya nggak dapat warisan karena dia bukan ibu kandung. Demikian pula kalau ibu tiri ya sama aja kayak tadi. Ibu susuan, bagus. Kemudian satu lagi ibu angkat, ya ibu angkat kan cuma sebutan-sebutan aja. Oke, jadi nomor 3, alum. Paham ya? Gampang. Oke, lanjut ke nomor 4. Zaujah. Zaujah. Yang mati siapa aja sekarang ini? Jadi yang mati meninggal adalah yang suaminya ya. Mayit dari mayit, dia punya zauj. Dia punya zauj. Mati. Zaujah yang bagaimana yang dapat warisan? Zaujah pertama, zaujah kedua, ketiga, atau yang terakhir aja dapat. Yang pertama nggak dapat lagi.
Oke, bagus. Zaujah yang dapat adalah zaujah yang dinikahi secara sah menurut syariat Islam. Kalau misalnya nggak nikah, tentunya bukan zaujah, kan gitu ya. Oke. Nggak dapat, kan ada penghalang warisan. Penghalang warisan kemarin kan kita sudah bahas, penghalang warisan adalah pembunuhan, beda agama. Satu lagi apa? Perbudakan, bagus. Ya, itu adalah 3 yang menghalangi seseorang dapat warisan meskipun dia harusnya dapat. Pembunuhan, beda agama, perbudakan. Oke. Nah, zaujah ini dia sebelum si mayit meninggal dunia, dia dicerai. Dapat apa enggak dia? Kenapa enggak dapat? Tapi belum habis iddahnya. Iddah talak berapa bulan? 3 bulan. Karena tak terkuruk. Nah, dapat apa enggak dia? Ketika masih iddah, masih dihitung istri atau enggak? Nah, perlu diketahui bahwasannya iddah itu tidak langsung pisah. Iddah itu masih ada waktu tenggatnya. Kalau kartu GSM ada masa tenggang, kan gitu ya. Nah, jadi dia sepanjang masa iddah itu, dia masih satu rumah sebenarnya. Masih diberi nafkah, makanan dan tempat tinggal. Dan juga dia kalau misalnya suaminya meninggal, dia masih dapat warisan. Dia masih dapat warisan sebelum masa iddahnya selesai. Kecuali jika masa iddahnya selesai, baru dia tidak terhitung lagi sebagai istri, maka dia tidak dapat warisan kembali. Oke, paham ya? Nomor 4. Kalau zaujahnya banyak, siapa yang dapat? Nah, itu belum terjawab tadi. Semuanya dapat? Yang pertama aja? Yang betul? Oke, yang dapat semuanya. Jadi kalau misalnya nanti dia dapatnya 1/8 harta, maka 1/8 itu dibagi sejumlah istrinya. Jadi kalau istrinya ada 4, maka 1/8 dibagi 4 lagi. Kayak gitu ya. Kemudian jika ada tiba-tiba orang datang mengaku aku adalah istrinya nih, aku istri sang mayit. Apakah kita kasih dia warisan atau enggak? Buktinya apa? Buku nikah. Oh enggak, kami nikahnya nikah siri kayaknya. Kami nikahnya Oke. Jadi pernikahan yang sah itu harus terpenuhi syaratnya apa? Ada saksi, ada wali, ada ustaz, ada mahar. Oke. Ya, nggak perlu Pak Penghulunya, yang nikahkan bapaknya langsung. Ngapain Pak Penghulu datang? Pak Penghulu tuh minta duit aja deh tuh. Yang penting nikahnya, yang pentingnya kan. Oke, itu kalau misalnya nikah secara syar'i tanpa surat nikah. Oke, tapi untuk menghindari perselisihan seperti ini memang harusnya urus surat nikah supaya dapat hak-haknya. Oke, lanjut. Udah jelas ya? Lanjut kita nomor 5 apa bacaannya? Al-jaddah. Jaddatu min kibalil abi. Nah, apa artinya? Jadi mama kita masih punya lagi mama. Namanya siapa? Nenek. Oke. Dan nenek itu pasti punya mami. Ini dari sisi pandang mayit lah ya. Ini dari sisi mayit. Dari sisi mayit ini maka jaddah. Dari sisi ini siapanya? Ya, ini abnya. Oke, nenek mana yang dapat? Al-jaddatu min kibalil abi katanya. Salah. Afwan. Al-jaddatu min kibalil umi. Oh, dapat hati nenek ini. Oh, memang kita sangat sayang sama nenek-nenek. Dari pihak ibu pun dapat juga dia kan? Nomor berapa ini? 5. Nomor 5. Wah, meskipun dari ibu dapat dia. Syariat Islam itu sangat sayang sama nenek-nenek. Karena kakek-kakek bisa cari duit ya. Kalau nenek-nenek kasihan. Al-jaddatu min kibalil abi. Nah, nomor 6 dilanjutkan dengan yang mana? Yang ini.
Jadi semua nenek-nenek wajib dapat. Nah, oke kan? Oke. Lanjut. Ini nggak ada apa ya, nggak ada persisian. Ini wa in alau sebenarnya ini. Wa in alau, tapi jarang kadang-kadang ya. Misalnya mayat meninggal dunia, dia ibunya sudah tiada, yang ada tinggal nenek, maka neneknya dapat. Tapi kalau neneknya nggak sudah tiada juga, sementara di atasnya ada, siapa namanya? Uyutnya ada, maka uyut yang dapat dia jadi ke atas terusnya dia. Tapi jarang ada orang mayit masih ada uyutnya pula hidup. Paling-paling ibunya yang hidup dan ibunya yang dapat. Oke, lanjut. Nomor 7 apa bacaannya? Mu'tiq. Nah, mu'tiq apa artinya mu'tiq? Iya, al-mu'tiq. Nah, misalnya ini yang meninggal ini seorang yang meninggal. Yang meninggal seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Dulu dia punya seorang majikannya perempuan. Nah, gitu. Jadi sang majikan perempuan ini namanya al-mu'tiqah, yang dahulu membebaskan dia. Baik budaknya laki-laki atau budaknya perempuan. Baik budaknya laki-laki atau budaknya perempuan, apabila si budak ini tidak punya ahli waris yang lain selain si mu'tiqah ini, maka mu'tiqah ini yang dapat. Ibu itu yang dapat, karena dulu ibu itulah yang membebaskan dia dari perbudakan. Nah, ini zaman perbudakan dulu ada ya. Tapi nanti kembali lagi nih, ketika ada perang akhir zaman dan lain-lain, nanti akan ada lagi perbudakan dan ini hukum ini akan kembali lagi. Oke. Lanjut aja, nomor 8, apa bacaannya? Al-ukhtu asyaqiqah. Siapa di sini ukhtu asyaqiqah? Saudara kandung. Yang mana di sini? Belum ada. Kita buat ya. Jadi misalnya bapaknya ini kawin sama Mamanya. Oke, kawin orang itu. Nikah orang itu. Memang nikah orang itu, kalau enggak mana lahir itu. Orang ini nikah kan? Nah, kemudian lahirlah seorang bin. Nah, kan gitu ya, dari orang ini bin, tapi dari sisi mayit dia namanya ukht syaqiqah. Nah, gitu. Mama dan bapaknya yang kandung ini menikah dan mereka punya anak perempuan, baik adik atau abangnya si mayit ini, baik lebih tua atau lebih muda. Itulah namanya ukhtu syaqiqah bagi si mayit. Jadi dipandang dari mayit, dipandang dari sisi mayit, ini ukhtu syaqiqah, saudari kandung seayah dan seibu. Bagus. Oke. Nah, berbeda dengan yang 9, itu ukhtu li abi. Nah, di mana nih kita buat ukhtu li abi? Ukhtu li abi. Abi kawin lagi. Abi kawin lagi. Abi kawin lagi, mereka melahirkan anak. Anaknya perempuan. Oke, itu menjadi ukhtu apa? Ukhtu li abi. Ukhtu li abi. Bagi si mayit. Bagi si mayit ini adalah ukhtu li abi. Nah, itu dia yang dimaksud dengan nomor 9. Ini nomor apa? Ukhtu syaqiqah nomor apa? 7 tadi udah belum? Oh ini. Belum ditulis. 7 6, 7, 8, 9. 9. Kemudian yang terakhir al-ukhtu li ummi. Nah, ini dapat juga ya, walaupun jauh. Namanya yang ibu-ibu itu memang apa dia? Spesial. Jadi dia dapat juga dari jalur ibu dapat, nenek dari jalur ibu dapat, saudari dari jalur ibu juga dapat. Jadi contohnya mamanya kawin lagi
Boleh nggak ulang tahun lagi? Boleh. Boleh lah. Kalau sudah meninggal atau cerai dan sudah habis masa iddahnya, dia punya suami lagi. Nah, oke. Dia punya suami dan dari suami ini mereka punya anak perempuan, maka dia menjadi ukhtu liumi. Oke. Ukhtu liumi. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Nah, ukhtu liumi inilah nomor 10. Nah. Oh iya. Ukhtul liumin nomor 10. Selesai sudah silsilah kita untuk warisan. Hah? Mertua itu mahram tapi tidak dapat warisan. Mertua adalah mahram selama-lamanya meskipun sudah cerai ataupun sudah meninggal dunia, tapi dia bukan ahli waris. Dia nanti terimanya kapan? Ya kalau anaknya meninggal. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Aha. Kalau misalnya ada perempuan meninggal dunia, terus dia nggak punya keturunan, nggak punya iben, dia ke bawah nggak punya, maka yang terima ayah dan ibu dan saudara-saudari. Kalau nggak ada lagi nanti pamannya pun dapat nanti. Tapi dari pihak ayah. Ya gitu. Paman dari pihak ibu tidak dapat. Yang hanya dapat dari jalur ayah, yaitu saudara dan saudarinya ayah. Saudara dan saudari ibu nggak dapat. Oke? Oke, bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke halaman 7. Baca. Man yarithu minan nisa'i idza jitama'na. Man yarithu minan nisa'i idza jitama'na. Apa artinya? Siapakah yang mewarisi dari pihak wanita? Idza jitama'na, jika apa? Jika mereka semua masih hidup. Jadi ketika sang mayit meninggal, sang mayit raya meninggal dunia, ketika dia meninggal semua keluarga besarnya masih hidup semuanya, ada semua. Sampai ada cucu segala macam. Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau misalnya semuanya masih hidup, siapakah yang nerima? Enggak semua. Enggak semua 10 ini langsung kita jadikan ahli waris, enggak, karena dia bisa menghalangi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, generasi cucu, udah pernah kita jelasin kemarin ini ya. Itu terhalang dengan generasi anak. Makanya di situ nomor 1 bin. Bin itu pasti terima karena nggak ada yang menghalangi dia. Adapun bintul iben, dia nggak bisa terima ketika generasi anak masih hidup. Ketika anak mati semua yang ada tinggal cucu, baru dia terima. Tapi ketika generasi anak masih ada, dia nggak terima apa-apa. Makanya di sini ada bint. Nomor 2 bintul iben. Bintul iben ini hanya dapat nanti ketika iben nggak ada. Jadi qadarullah anaknya cuma tinggal perempuan tok gitu. Paham apa enggak? Ya Allah. Dia meninggal. Dia cuma punya anak perempuan dan cucu perempuan. Nah, jadi cuma nomor 1 dengan nomor 2 dia terima. Oke, ini kan generasi anak nih. Ini generasi cucu. Oke. Apakah ketika si mayit meninggal, si cucu terima atau enggak? Perhatikan nomor 2 itu. Apa tuh bacaan? Bintul iben. Nah, ketika iben enggak ada, bintu ini berbagi warisan dengan bintul iben.
Itu peraturannya. Jadi cucu perempuan itu derajatnya bisa terangkat ke posisi anak. Bintul ibn itu ketika ibn nggak ada, dia derajatnya bisa setara dengan bintu. Karena laki-laki itu dominan dia dan garis keturunan yang yang dipandang di dalam syariat dari sisi nasab. Makanya nomor 2 kita lihat bintul ibn. Bintul ibn itu terima dengan syarat gak ada ibn, gak ada ibn, maka bintul ibn menerima warisan. Oke. Nomor 3 al-um. Nah, al-um ini pasti terima dan gak bisa terhalang dengan sesuatu apapun kecuali jeddah. Nah, jeddah ini di atas ini dia nggak bisa terima ketika masih hidup. Ya, jadi generasi nenek dan kakek itu terhalang dengan generasi ayah dan ibu. Apabila ayah dan ibu masih eksis, masih ada, maka yang atasnya tidak bisa terima. Jadi nenek hanya menerima ketika, perhatikan pola tulisnya, nenek nomor 5 bisa menerima warisan apabila nomor 3 paham? Sekarang perhatikan lagi nenek nomor 6. Nenek nomor 6 apakah menerima warisan ketika nomor 3 masih hidup? Abunya masih hidup? Masih. Enggak ada. Karena abunya masih hidup. Karena abunya masih hidup. Oke. Sekarang Umu meninggal dunia. Nenek nomor 6 terima apa enggak? Kenapa? Mana abu masih hidup? Karena abu masih hidup. Kalau abu meninggal baru dia terima. Kalau nomor 3 masih hidup, nomor abu mati. Oh iya, abu sudah meninggal. Umnya masih ada, abnya sudah meninggal dunia. Apakah nomor 6 menerima warisan? Kenapa? Karena abnya meninggal dunia. Salah. Sepanjang mama masih hidup, nenek manapun tidak akan menerima apa-apa. Itu peraturannya. Mau nenek dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, sepanjang apa? Sepanjang sepanjang ummu masih hidup, maka nenek manapun tidak terima warisan. Oke, nanti itu akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya tentang syarat-syarat masing-masing dari yang kita sebutkan ini. Jadi ada syaratnya lagi ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 4 itu zaujah. Itu pasti menerima, dia nggak terhalang dengan siapapun kecuali zaujahnya nggak sah ya. Ini zaujah yang sah. Kemudian terakhir ukhtu asyaqiqah, saudari kandung. Nah, yang tengah-tengah itu dia selalu menerima yang misalnya nggak punya anak ya, misalnya nggak ada di generasi anak. Oke. Ini kesimpulannya di bawah. Waman ada hunna mahjubat. Apa artinya? Nanti dia rekaman ya, rekaman yang lebih panjang. Ini kita lebih ringkas. Waman ada hunna mahjubat. Apa artinya? Dan apapun dan siapa atau orang-orang yang selain mereka ini mahjubat, maka dia terhalang atau tidak terima warisan. Al-jaddah mahjubah bil apa itu artinya? Nenek terhalang dengan adanya ibu. Nah, mau neneknya kakek atau neneknya dari ibu? Iyalah. Semuanya itu terhalang dengan adanya ibu. Nah, gitu. Kalau masih ada ibu, maka nenek-nenek nggak ada yang dapat. Baikpun itu meskipun dia neneknya dari jalur ayah. Wal ukhtu lil mahjubatun bil binti. Itu dia. Apa artinya itu? Saudara perempuan satu. Dia terhalang mahjubah bil bint dengan adanya
anak perempuan. Wa bintul lil abi, wa bintul ibn. Nah, oke, dan dia terhalang juga karena adanya cucu perempuan. Nah, jika ada anak perempuan dengan ada cucu perempuan, maka dia tidak terima. Wal ukhtu li abi mahjubatun bisyaqiqah. Apa itu artinya? Saudara perempuan satu ayah terhalang dengan anak kandung. Iya, dengan syakikoh, dengan adanya yang kandung. Nah, oke. Kalau yang ada yang kandung, maka yang liab terhalang. Wal mu'tiqah majubun bil ukhti syakikoh wa ukhtul abi. Dan mu'tiqah, ya, siapa itu di mu'tiqah? Ya, yang membebaskan budak dia nggak bisa terima apabila ada ukhtu syakikoh dan ada ukhtul abin. Oke. Itu nanti perinciannya lebih lanjut. Ini ada yang kurang rinci sebenarnya. Nanti kita detailkan lagi pada tempatnya insyaallah ta'ala. Oke. Ya, intinya ini adalah orang-orang yang pasti menerima. Ini dengan rincian tidak ada ibn ini. Kalau ada ibn sebagian gugur ini. Seperti bintul ibn gugur. Ya, kalau misalnya ada ibn dan juga ukhtu syaqiqah ini juga gugur kalau ada ibn. Jadi mereka hanya terima apabila nggak ada ibn di sini. Apabila ibunya sudah meninggal dunia, barulah yang nomor 1 itu terima, nomor 2 itu terima, nomor 8 itu terima. Oke ya. Oke. Oke, visual ada pertanyaan? Kita punya 15 menit lagi. Kan kalau misalnya meninggal tuh nenek kita, terus anaknya masih hidup, cuman cucunya ini dapat warisan kayak bajunya, itu balik. Sebenarnya semua harta yang dimiliki mayit itu ya setelah dikeluarkan semua hutang dan wasiat dan zakat dan lain-lainnya itu adalah harta warisan. Jadi bisakah cucu menerima? Cucu sebenarnya menerima dari jalur ayahnya atau ibunya, gitu. Yang mana dia menerima baju-baju tersebut sebagai warisan dari si nenek, baru dia diberikan oleh ayah ibunya, nggak langsung dia sebenarnya. Ada soal lain? Kalau misalkan pakai neneknya anak tunggal, punya anak perempuan sama laki-laki itu tunggal juga, jadi ayah ibunya tunggal, pakai neneknya juga anak tunggal, tapi ayah meninggal, ayahnya meninggal, jadi yang dapat kan istri sama anak perempuan, jadi dia cuma punya anak perempuan juga, itu hartanya harus dibagi dua, atau anak perempuan nggak dapat banyak gitu kan? Nah, Jadi harta itu dapat siapa yang meninggal? Coba kita gambar dulu. Kalau ilmu warisan ini memang harus tertuang dalam kertas ya. Oke. Yang meninggal laki-laki perempuan? Mayit. Oke, mayit punya apa ketika mayit meninggal? Siapa yang masih hidup? Istri. Oke, dia punya zaujah. Zaujah masih hidup. Oke, kemudian siapa lagi? Anak tunggal satu perempuan. Bin, gitu dong. Iya, nggak apa-apa. Bin. Yang ada cuma nggak ada. Oke, aman. Jadi apakah hartanya itu dibagi dua sama yang lain? Oh enggak bagi-bagi dua aja, jangan. Zaujah dapat berapa kalau misalnya dia ada anak? Zaujah cuma dapat 1/8. Zaujah cuma dapat 1/8. Karena dia punya anak. Kalau dia nggak punya anak, dia dapatnya 1/4. Ini bint ini anak kandung ini ada nggak? Kandung ya, anak-anak mayit ini ya, bintul mayit ya. Oke, jangan bintul ini anak tiri ini nggak bisa kan? Ini bintul mayit. Oke, bintul sebenarnya dapatnya 1/2. Kalau saudara meninggal kan apakah bintunya dapat seluruhnya? Kalau apa? Bintunya dapat seluruhnya.
siapa yang meninggal ini dulu. Ini 1/8, ini 1/2 kan gitu ya. Kemudian nanti kalau ada sisa harta di sini, maka itu namanya nanti rod. Dia balik lagi ke atas, dibagi lagi sampai habis. Atau menurut satu pendapat dia diambil oleh Amirul Mukminin atau Baitul Mal. Nah, ini kita pelajari di pelajaran selanjutnya ya tentang sisa harta. Oke. Tadi pertanyaan kedua berarti kalau misalnya si jauh-jauhnya meninggal gitu. Ya, si jauh-jauh meninggal berarti ini dapat separuh dari harta itu, baru kemudian sisa hartanya dikembalikan lagi ke atas. Ya dapat separuh lagi deh sebenarnya. Menurut satu pendapat atau menurut satu pendapat lagi hartanya diambil oleh Baitul Mal atau Amirul Mukminin. Nah, si bintu tadi itu enggak, menurut dia hukum warisan dia hanya dapat separuh. Kecuali nanti dia dirot atau dibalikin lagi ke atas. Jadi nanti ada yang kita istilahkan dengan rot, nanti kita pelajari. Ada rot, rot itu dia balik lagi ke atas. Itu tergantung ijtihad sang Amirul Mukminin, karena kita ada dua pendapat. Apakah dia balik lagi? Apakah dia diambil oleh negara? Oke. Nah ini nanti ya kasusnya seperti ini. Kira-kira makanya nanti yang nomor ini nanti halaman 9 kita akan belajari bahwasanya warisan itu ada terbagi dua, al-fardu dengan at-ta'sibu. Al-fardu itu adalah bagian yang sudah khusus dibagikan oleh agama atau syariat atau Allah Azza wa Jalla kepada masing-masing orang, itu namanya al-fardu. Kemudian ada taksib. Taksib itu baru dia dapat sisa harta, gitu dia. Pokoknya berapa harta sisa dia yang dapat. Nah, itu nanti di halaman berapa? 9. Halaman 9. Oke, gitu ya. Dan sebentar lagi kita sampai ke situ insyaallah. Kita lanjutkan sedikit karena masih ada waktu. Judul halaman 7 terakhir apa judulnya? Oke, man yaritsu minar rijal wan nisa ijtama'u. Nah, jika laki-laki dan perempuan semuanya masih hidup, siapakah yang dapat warisan? Nah, itu yang dapat warisan itu hanya 5. Satu apa? Abawan, 2 ayah dan ibu. Nah, ini nggak mungkin nggak dapat ini ayah dan ibu ya, karena dialah sumber asal usul keberadaan. Oke. Nah, ini nggak boleh dapat. Selama-lamanya dapat. Nggak terhalang dengan sesuatu apapun. Kemudian apa? Al-waladan. Iban dengan bint. Nah, iban dengan bint ini wajib dapat dia, nggak bisa nggak dapat. Kalau dia masih hidup, dia yang dapat. Kemudian satu lagi siapa? Zauj atau zauja. Nah, ini pasti dapat. Kalau misalnya yang meninggal dia laki-laki, maka yang dapatnya istrinya. Kalau yang meninggal istrinya, maka yang dapat suaminya. Nah, itu pasti dapat ya. Oke, itulah dia poin nomor terakhir ya dari bab ini. Kalau misalnya semuanya masih ada, siapakah yang menerima? Yang menerima hanya 5 orang ini. Yang lain akan terhalangi dengan adanya 5 yang masih hidup ini. Kecuali salah satu dari 5 ini mati, baru yang lain bisa menerima karena tidak ada halangan lagi. Oke. Waman ada haula mahjubun, dan selainnya itu terhalang. Fal jaddu mahjubun bil abi, kakek tidak bisa terima kalau bapak masih hidup. Wal jaddatu mahjubun bil umi, semua nenek-nenek akan bisa dapat ketika ibu masih hidup. Wal auladul iban mahjubun bihi, dan anak-anak dari anak laki-laki atau putra semua terhalang ketika si iban masih hidup. Wal baquna mahjubuna bil abi wal ibni wal abi, dan semuanya yang lain-lain ini ketika masih ada iban dengan ab, maka mereka semuanya enggak dapat. Enggak ada cerita cucu, paman, saudara dapat ketika 2 orang ini ada. Ab dengan ibn, mereka akan menghabiskan seluruh harta. Gitu. Oke, itu nanti dari perinciannya dengan hitungan-hitungannya. Visual, ada pertanyaan? Ya.
Sebatang kara. Ahli warisnya nggak ada sama sekali. Siapa dia? Sebatang kaya raya. Ya itu seperti yang saya sebutkan sini tadi, Ar-Raddu itu dalam pemerintahan Islam, negeri Islam itu baliknya ke pemerintah dia, ke diambil sama negara, gitu ceritanya. Jadi hartanya diambil oleh negara. Iyalah, dia ini nama negara lah. Wasiat udah kita bahas ya. Wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Jadi kalau dia wasiatkan maka sepertiga dari hartanya diambil lalu disedekahkan kemana yang dia wasiatkan. Kemudian 2/3-nya diambil oleh negara. Oh, nggak boleh. Itu wasiat yang bertentangan dengan pembagian warisan. Kalau dia mau wasiat, maka wasiat kepada orang-orang yang tidak ada di daftar warisan. Dia nggak boleh berwasiat untuk orang-orang yang sudah disebutkan di sini. Itu wasiat yang bertentangan dengan hukum syariat. Karena orang-orang di sini sudah ada bagian-bagiannya yang telah Allah tetapkan. Nah, itulah akan kita pelajari di halaman 9. Bahwasannya semua orang-orang ini sudah ada pembagian khususnya. Seperberapa dia dapat menurut Allah dalam surat An-Nisa. Jadi nggak boleh ada seseorang mewasiatkan, oh ini anak saya kan tuh, kan gitu ya, dia dapat ini dan itu, nggak boleh. Itu tidak boleh diwasiatkan seperti itu karena bertentangan dengan pembagian harta warisan. Oke, soal lain? Nggak ada? Oke, kita punya waktu 4 menit lagi. Anwa'ul irthi. Apa artinya? Macam-macam warisan. Warisan itu terbagi 2. Al-awwalu al-irthu bil fardi. Apa? Al-irthu bil fardi. Ats-tsani al-irthu bi taksibi. Harta warisan terbagi 2, dipandang dari apa ini? Dipandang dari apa ya? Dari orang yang menerimanya. Al-awwalu yang pertama, al-irsu bil fardi, orang yang dapat warisan dengan bagian tertentu. Al-fard itu kita artikan bagian tertentu. Kemudian yang nomor 2, al-irsu bi taksib, yaitu warisan dengan apa tadi? Dengan apa? Iya, sisa harta. Oke. Jadi di bil fardi itu adalah sudah ditentukan berapa persennya. Adapun yang taksib itu enggak ditentukan berapa, yang pokoknya dia dapat sisanya saja. Oke, paham beda al-fardu dengan at-taksib? Al-fardu dengan at-taksib. Oke, sekarang saya mau tanya. Mana lebih enak, dapat al-fardu apa dapat taksib? Dua-duanya enak memang ya, semua berarti. Oh, gitu ya. Kalau sisa belum tentu ada ya. Kalau taksib itu spekulasi ya kan. Kalau semuanya keluarganya keluarga besar dia bisa jadi sedikit. Tapi kalau al-fard sudah ditentukan berapa dan tidak diganggu gugat. Oke, bagus. Memang perempuan pilihnya memang yang fard ya. Dan perempuan memang dapatnya al-fard ya. Memang perempuan nggak dapat taksib. Kecuali ma'aliban nanti dia. Kalau ada putra dan putri, maka mereka dua-dua dapat sisa harta. Baru mereka dibagi. Tapi kalau enggak, dia dapat pembagian tertentu. Jadi putri itu bisa kita katakan semua ahli waris dari kalangan perempuan itu dapatnya al-fardu. Dia dapatnya sudah bagian yang sudah Allah tentukan.
Oke, bagus. Itulah definisi nomor judul di bawahnya ya. Judul nomor 2 di bawah al-fardu. Al-fardu fil lughati yutlaqu ala hal hiz. Itu al-juz itu harusnya kalau nggak salah itu. Di salah tulis apa gimana? Itu al-juz itu kayaknya harusnya. Wal qat'u wat taqdiru. Wal qat'i wat taqdiri. Al-fardu fil lughati yutlaqu ala al-juz wal qata' wa taqdir. Wa fi istilahi ulama'il mawarith wa fi istilahi ulama'il mawarith nasibun muqaddarun syar'an. Nasibun muqaddarun syar'an liwarithin maksusin. Siapa yang masuk setelah ini? Tanya apa? Pelajaran Prakarya. Oke. Terjemahkan. Al-fardu fil lughati apa artinya? Secara bahasa. Al-fardu secara bahasa artinya al-juz. Apa juz? Apa juz? Bagian. Al-qata. Al-qata apa kata? Juz Al-Qur'an lah juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Hah? Yutlaku itu artinya diungkapkan atau dipakai, digunakan. Nah, itu yutlaku. Yutlaku adalah al-juz, bagian. Al-qata apa artinya qata? Al-qata apa artinya? Potongan. Potong masih nggak tahu. Potong ayak tohu. Memotong. Kemudian at-taqdiru. At-taqdiru apa? Bukan. Iya, ketetapan. Nah, gitu ya, ketetapan. Oke. Nah, itulah arti al-fardu dalam secara bahasa. Secara istilah apa artinya? Artinya adalah nasibun muqaddarun. Apa artinya nasib? Nasib. Iya, nasib adalah bagian muqaddar yang telah ditentukan syar'an secara syariat atau menurut hukum syariat. Oke, nasibun muqaddarun syar'an. Apa tadi artinya? Bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Liwarithin. Untuk ahli waris. Waris itu ahli waris ya. Maksusin, tertentu. Untuk ahli waris tertentu. Nah, itu dia fardu tadi ya. Jadi fardu itu dia sudah ditentukan persen-persennya. Nanti tapi kita nggak pakai persen, kita pakai seper-seper ya. Sebagaimana yang sudah saya kasih contohnya tadi. Zaujah itu 1/8, al-bintu itu 1/2 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Selesai kita ya? Apa? Oh, itu nanti buat bingung nanti. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ketika ini ada rot kan namanya. Ada nggak rot tadi? Nah, kemudian ada aul juga nanti namanya. Nah, itu nanti aja belajarnya. Nanti bingung di depan ini. Biarin nanti aja itu. Nggak apa-apa, nanti kita ulangi lagi maklumatnya. Supaya jangan bingung di awal ini. Pokoknya al-fardu itu bagian persenan tertentu yang tidak terganggu gugat oleh bagian orang lain. Nah, gitu. Paham? Oke. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Boleh nggak warisan itu diganti jadi hibah aja? Warisan diganti menjadi hibah, hadiah, warisan beda-beda lah. Warisan itu kan harta yang dibagikan setelah. Jadi kayak sebelum meninggal, semua itu dibagiin dulu harta semua itu. Jadi dia meninggalkan harta. Gak bisa. Ketika Abdurrahman bin Auf sakit keras dan dia kira dia bakal meninggal, dia mau bagi-bagi seperti itu. Tetapi Rasulullah melarangnya, nggak boleh. Karena nanti dia akan meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan tidak punya harta.
Jadi nggak boleh orang yang terindikasi mau menghabiskan seluruh hartanya untuk sedekah. Nah, dia bagi ini karena anak besar, jadi nggak sesuai syariat gitu. Maksudnya anak perempuan sama laki jadi sama sesuai limbahnya gitu. Jika dia masih hidup, Oh, iya. nah jika dia masih hidup silakan dia bagi-bagi seperti itu sesuai kebutuhan anaknya. Misalnya yang kaya dikasih yang biasa-biasa saja, yang anaknya miskin dapat lebih banyak, bisa boleh. Jadi dia meninggalkan pewarisan gitu. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Menurut syariat dia melanggar ayat ayat apa dalam Al-Quran yang janganlah kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan lemah. Apa? Ada itu ya. Jadi nggak boleh menghabiskan harta supaya ahli waris kita nggak dapat apa-apa, itu nggak boleh, ada larangannya. Kan dia bagian yang paling waris. Iya, anaknya dia bagian. Iya dia kan nggak adil nanti bagi-baginya. Yang ini nanti yang ini yang itu. Jadi sebenarnya ada indikasi yang menyebabkan dia nggak boleh melakukannya. Tapi ala kulli hal, ketika dia masih hidup terserah dia mau baginya sama siapa. Ketika dia masih hidup itu bukan bagi-bagi warisan namanya, itu bagi-bagi hadiah. Dan terserah dia sesuai dengan keadilan dia, siapa dapat berapa itu tidak ada batasannya dalam syariat. Kecuali dengan asas keadilan. Oke. Jazakillah khairan atas perhatiannya. Kita cukupkan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.